Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang berkaitan tentang substansi Undang-Undang Dasar 1945 yang dikaitkan tentang pasal-pasal. Jadi soal ini itu berkaitan tentang penalaran. Jadi kalau penalaran kan sudah termasuk soal-soal HOTS ya. Jadi kalau kamu nggak paham tentang materi-materi dasar dari Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal, mungkin kamu kewalahan untuk menentukan jawaban. Karena ini soalnya adalah menalar, bukan dari isi undang-undang atau pasal-pasal, tapi lebih hampir 90% itu soal penalaran. Dan sebelum kita ke pembahasan soal, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau bergabung untuk mengasah kemampuan dan menambah wawasan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video penting. Dan jangan lupa bergabung di grup Telegram saya yang setiap hari mengadakan kuis selain hari Minggu. Caranya sangat gampang, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih dan inilah pembahasan yang pertama. Berdasarkan sifatnya, Konstitusi Negara Republik Indonesia termasuk konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Jadi itu adalah bahasa umum yang orang Indonesia ketahui. A. Rigid, B. Tertulis, C. Fleksibel, D. Tidak tertulis, dan E. Suprem terhadap legislatif. Jadi ini cukup jelas ya, jawabannya adalah fleksibel. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar itu bersifat fleksibel. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana pahamnya? Jadi ini adalah soal yang mungkin agak dasar. Soal yang kedua. Syarat formal seperangkat aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi adalah A. Seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. B. Konstitusi harus memuat hal-hal yang dikehendaki oleh negara. C. Konstitusi menjadi pedoman penyelenggaraan negara. D. Konstitusi dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Dan E. Konstitusi dibuat dengan meminta pertimbangan rakyat. Jadi sebelum saya jawab, saya kasih tahu dulu bahwa aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi itu ada dua, yaitu bersifat formal dan bersifat material atau syarat formal dan syarat material. Kalau syarat formal itu artinya bahwa konstitusi tersebut harus dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang, yaitu lembaga yang paling berkuasa dalam negara itu atau lembaga yang memegang, yang memang dibentuk untuk tugas tersebut. Kalau syarat material adalah seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Ya, jadi dari kelima opsi ini sudah sangat jelas bahwa syarat formal seperangkat aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi adalah konstitusi itu dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang sesuai yang saya jelaskan tadi. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut soal yang berikutnya. Syarat material seperangkat aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi ditunjukkan oleh baris A. 1. Konstitusi dibuat dengan meminta pertimbangan rakyat. 2. Seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Yang nomor 2 itu adalah syarat material, tapi yang satunya bukan. Bagian B, 1. Konstitusi dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Nomor 1 itu adalah syarat formal. Di bagian 2, seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Yang nomor 2 itu adalah syarat material. Bagian C, 1. Konstitusi harus memuat hal-hal yang dikehendaki oleh bangsa. Dan 2. Seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Nomor 1 dan 2 itu adalah syarat material. Bagian D, 1. Konstitusi menjadi pedoman penyelenggaraan negara, dan 2. Konstitusi dibuat dengan meminta pertimbangan rakyat. Ini bukan. Bagian E, 1. Konstitusi menjadi pedoman penyelenggaraan negara, dan 2. Konstitusi dibuat atau dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Di bagian nomor 2 itu adalah isi dari syarat formal. Jadi sudah sangat jelas syarat material seperangkat aturan dapat dikatakan sebagai konstitusi ditunjukkan oleh baris C. 1 dan 2. Konstitusi harus memuat hal-hal yang dikehendaki oleh bangsa, dan 2. Seperangkat aturan itu harus memuat hal-hal yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Sudah jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Substansi sebuah konstitusi secara umum seperti berikut kecuali
A. Asas dan tujuan konstitusi. B. Dasar pertimbangan suatu konstitusi negara. C. Mengatur tata laksana kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Mengatur tata cara perubahan konstitusi terkait. Dan E. Mengatur tata cara perubahan bentuk negara. Jadi sebelum jawab, saya kasih tahu dulu bahwa substansi dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai isi, inti dan kandungan. Kalau hubungannya dengan konstitusi adalah substansi konstitusi, artinya inti dari konstitusi, isi dari konstitusi, dan kandungan dari konstitusi. Konstitusi itu kan adalah undang-undang dasar dan pasal-pasalnya. Jadi saya bacakan dulu bahwa substansi sebuah konstitusi secara umum itu mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada asas, ada tujuan, dasar filsafat negara, dan dasar pertimbangan suatu konstitusi negara. Sudah ada ya? Bagian B, aturan mengenai tata laksana kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi penyelenggaraan pemerintah, hubungan antara negara dan warga negara, serta peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian 3 itu aturan mengenai tata cara perubahan konstitusi terkait. Jadi maksud dari soal ini yang tidak termasuk substansi sebuah konstitusi secara umum yang saya sebutkan tadi, yang tidak termasuk ya. Yang kamu dengar itu bagian A ada asas dan tujuan konstitusi, ini benar. Bagian B ada dasar pertimbangan suatu konstitusi negara, ini benar. Bagian C mengatur tata laksana kehidupan berbangsa dan bernegara, ini benar. Dan bagian D mengatur tata cara perubahan konstitusi terkait, dan ini benar. Dan yang terakhir adalah mengatur tata cara perubahan bentuk negara. Mengatur tata cara perubahan bentuk negara tidak saya sebutkan tadi, berarti ini yang tidak termasuk sebagai substansi sebuah konstitusi secara umum. Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Sebagai salah satu substansi konstitusi, tujuan terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian A pembukaan, B bab 1, C bab 9A, D bab 12, dan E bab 15. Ini adalah opsi ini adalah bab yang terdapat pada pasal-pasal. Jadi saya sebutkan dulu pada bab 1 itu menyatakan tentang bentuk dan kedaulatan. Pada bab 9A itu menyatakan wilayah negara. Pada bab 12 itu menyatakan pertahanan dan keamanan negara. Dan bab 15 itu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi tujuan terbentuknya suatu negara terdapat dalam Undang-Undang 1945 pada bagian A. Sudah sangat jelas terdapat pada bagian A, yaitu pembukaan. Di pembukaan itu, pembukaan Undang-Undang 1945 itu ada tujuan, ada bentuk, ada maksud dari kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Substansi Konstitusi Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, beberapa bab dan pasal. Jumlah bab dalam substansi Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah A12, B13, C14, D15, dan E16. Jadi yang sering membaca atau menghafal pasal-pasal yang ada pada undang-undang pasti sudah sangat tahu bahwa jumlah bab yang ada pada undang-undang itu ada 16. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal berikutnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang tata cara perubahan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu pada bab A12, B13, C14, D15, dan E16. Jadi saya sebutkan langsung maksud dari pasal-pasalnya atau bab-babnya. Pada bab 12 itu terkait tentang pertahanan dan keamanan negara. Bab 13 itu terkait tentang pendidikan dan kebudayaan. Bab 14 terkait tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sedangkan untuk bab 16 itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi sudah sangat jelas maksudnya bahwa perubahan konstitusi negara Republik Indonesia itu terdapat pada bab 16. Opsi E. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Substansi bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang benar ditunjukkan oleh baris. Substansi bab artinya isi, inti, atau kandungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang benar ditunjukkan oleh baris. A, saya langsung jelaskan aja ya. Bab 1
bentuk dan kedaulatan itu benar. Bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat itu benar. Bab 2 tentang kekuasaan pemerintahan negara itu benar. Bagian B, bab 4 Dewan Pertimbangan Agung itu benar. Bab 5 tentang pemerintahan daerah itu salah, karena yang benar adalah Kementerian Negara. Bab 6 tentang hal keuangan dan itu salah, yang benar adalah pemerintahan daerah. Bagian C, bab 7 Dewan Perwakilan Rakyat itu benar. Bab 7A Dewan Perwakilan Daerah itu benar, dan bab 7 tentang Badan Pemeriksa Keuangan itu salah, karena yang benar adalah pemilihan umum. Bagian D, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara benar. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung itu benar, dan bagian bab 6 itu hal keuangan itu salah, karena yang benar adalah pemerintahan daerah. Bagian E, bab 2 itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu benar. Bab 5 tentang pemerintahan daerah itu salah, karena yang benar adalah Kementerian Negara, dan bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan itu benar. Jadi yang benar sempurna itu terdapat pada opsi A. Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang MPR, dan bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Jadi cukup jelas ya, jadi substansi atau isi kandungan inti dalam Undang-Undang 1945 itu terdapat pada opsi A. Ya, jadi itulah tadi beberapa soal yang terkait tentang pasal-pasal tentang undang-undang substansi dari Undang-Undang 1945. Semoga video ini bermanfaat, semoga soal-soal ini bisa muncul nanti pada tes CPNS ke depan di tahun 2021. Saya berharap ya, dan saya berharap semoga kalian semua bisa lulus menjadi ASN di tahun 2021, baik sebagai CPNS maupun sebagai P3K. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, jangan lupa share supaya banyak teman-teman yang terbantu mengetahui informasi penting ini. Semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.